Hari ini firman Tuhan yang disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sangat menarik. Kenapa menarik Bapak dan Ibu? Sebelum Yesus dihukum mati, ia dibawa di depan Sanhedrin, bahkan diperhadapkan dengan seorang Pilatus untuk diadili. Dalam proses peradilan itu ternyata seorang Pilatus yang berkuasa pada saat itu di bawah pemerintahan Romawi tidak mendapati kesalahan dari Yesus. Tapi yang luar biasa, ternyata Yesus diberikan hukuman mati pada saat peradilan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca, kita telaah baik-baik, apa sebenarnya maksud dari seorang Pontius Pilatus menyesah Yesus sampai 2 kali? Kalau kita baca, kita teliti, Yesus dicambuk, dipukul itu 2 kali. Kalau kita bandingkan 4 Injil, kita akan temukan di sana bahwa Yesus dicambuk pertama kali ketika Pilatus menyesah dia untuk yang pertama kali. Apa tujuannya? Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus di hadapan Pilatus, Pilatus mencoba mencari celah untuk menjatuhkan Yesus. Tapi ketika peradilan itu dibuat oleh Pilatus, ternyata tidak mendapati kesalahan apapun dari Yesus. Lalu, kenapa Yesus harus dicambuk? Ada yang tahu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menurut pemahaman orang Yahudi bahwa Yesus dikatakan sebagai raja orang Yahudi. Nanti kalau kita lihat di salib itu ada tulisan di atas kepala Yesus yang artinya raja orang Yahudi. Orang banyak, para ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala menuduhkan hal yang tidak benar kepada Yesus. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini kita belajar ada 3 orang, 3 sosok. Pertama Pilatus, kemudian ahli-ahli Taurat, kemudian Yesus. Yang pertama kita belajar dari ahli-ahli Taurat. Mereka menuduhkan bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi, seperti dinubuatkan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama. Mereka berupaya memutarbalikkan fakta bahwa Yesus itu adalah raja bagi orang Yahudi. Mereka tahu isi Alkitab. Mereka berupaya untuk menyesat dia, mendesak dia, menuduhkan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, kita belajar dari sosok Pontius Pilatus. Bapak Ibu, Pontius Pilatus adalah seorang raja di bawah pemerintahan Romawi. Ketika dia mendengar bahwa Yesus yang di hadapannya ini adalah seorang raja, timbul ketakutan. Ketakutan itu apa? Ketakutan adalah bahwa Yesus nanti akan menjadi saingannya dalam pemerintahannya. Yang kedua, hal dari Pontius Pilatus, ketika ia diperhadapkan dengan seorang Yesus, dia tidak mendapati kesalahan apapun. Tapi untuk membuktikan kepada orang banyak dan ahli-ahli Taurat, dia harus menyesat, dia harus menggugurkan pandangan dari orang Yahudi, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Pilatus berkata kepada para prajurit, bawa dia dan hukum dia. Hukum yang diberikan itu cambukan yang ringan. Tapi dalam prakteknya, para prajurit itu adalah orang-orang yang sangat kejam. Mereka diperintahkan hanya untuk mencambuk ringan, tapi dalam prakteknya mereka mencambuk sungguh luar biasa. Bahkan ada kulit, daging terlepas dari tubuh Yesus.
Nanti Bapak Ibu bisa buka di Google, bisa lihat berapa banyak luka, berapa banyak cambukan yang diberikan kepada Yesus. Hanya untuk menggugurkan pandangan atau konsep pikir dari ahli-ahli Taurat, orang yang tidak berguna ini, orang yang tidak layak ini, masa kamu sebut sebagai seorang raja? Ada apa dari dia sampai kamu harus takut? Yesus mau digugurkan oleh Pilatus dengan cara dicambuk. Kalau orang yang sudah dicambuk rupanya sudah penuh dengan mahkota duri, kalau tidak salah itu dibuat dari pohon kurma, itu hancur mukanya. Apakah ada raja yang bisa berkuasa dengan kondisi yang sangat menggenaskan itu? Pilatus mau mencoba menggugurkan konsep pikir dari para ahli Taurat dan orang Yahudi saat itu. Tapi ternyata dalam hal yang demikian pun ahli-ahli Taurat dia berkata bahwa dia adalah raja orang Yahudi, dia adalah anak Allah. Pada saat itu disampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi reaksi dari seorang Pilatus? Dia menjadi orang yang takut, bahkan dia berusaha supaya Yesus dibebaskan. Aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Pilatus berupaya untuk melepaskan Yesus, tapi apa yang terjadi? Yesus tetap disalibkan. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang ketiga dari Yesus yang menjadi pelajaran penting untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, dalam keadaan yang sulit itu dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia tidak pernah menyalahkan Bapaknya yang mengutusnya. Bahkan dia tidak mempersoalkan dan menyalahkan keadaan. Dia tidak mempersoalkan orang-orang lain. Dia tidak mempersoalkan murid-muridnya. Kenapa saat dia dihukum tidak ada murid yang membantunya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang menjadi poin untuk disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di masa sengsara Tuhan yang ketujuh. Artinya apa Bapak Ibu? Kita belajar dari para ahli Taurat. Hendaklah kita mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ketika Pilatus diperhadapkan dengan kondisi itu, apa yang kita pelajari dari situ Bapak Ibu? Kita juga harus berkata ya di atas ya. Kalau kita punya kuasa, kalau kita punya jabatan, kalau kita punya posisi, maka kita harus mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan karena kondisi seperti yang dihadapi oleh Yesus, yang dihadapi oleh Pontius Pilatus pada saat itu, diperhadapkan dengan orang banyak, dia lalu mengikuti keinginan orang banyak padahal sebenarnya salah. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari sosok Tuhan Yesus. Apa poinnya? Poinnya adalah Bapak dan Ibu Saudara, dalam keadaan seperti itu pun Yesus tetap tunduk dan taat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yesus bekerja dari awal sampai dengan akhir dengan sungguh, dengan ketaatan sampai tuntas pekerjaan itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bersama akan menyaksikan proses pelepasan stola bagi salah seorang pelayan Tuhan. Tugasnya di sini sudah dituntaskan, maka dia akan pergi ke tempat yang baru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baru. Amanat itu diberikan di atas setiap pundak orang percaya. Apa isi amanat itu Bapak Ibu? Amanat itu Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Maka hari itu perintah itu juga diberikan bagi setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita melakukan tugas dan tanggung jawab pemberitaan bahwa Yesus yang kita imani, yang saat ini ada di minggu sengsara Tuhan yang ketujuh, besok di hari Jumat dia akan mati, dan di hari Minggu dia akan bangkit. Maka Rasul Paulus berkata dalam bagian firman Tuhan, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya saudara dan saya. Ada amin? Maka hari ini nyatakan sikap kita bahwa kita memilih untuk mengikuti Yesus yang telah bangkit
untuk kehidupan baru bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.